Pada saat serangan dari salah satu orc tersebut akan mengenai kepalanya, di sisi Chris, dia yang menyadari hal tersebut pun langsung bergerak cepat dan menghalau serangan itu kemudian berkata kepada Kevin, kalau dia harus tetap siaga dan jangan pernah lengah sedikit pun. Dan karena ucapan Chris tersebut, dia yang merasa terus tertinggal dari Chris pun langsung mengeluarkan auranya dan bergerak ke arah orc yang menyerangnya. Dan setelah melancarkan serangan tebasan dan kemudian melompat untuk melancarkan serangan lanjutannya. Setelah berhasil membunuh orc tersebut, Kevin berkata kepada Chris, kalau meski dirinya tidak turun tangan untuk menghalau serangan itu, Kevin berkata kalau dia masih bisa menghindari serangan tersebut. Namun, Chris mencoba mengejek dan memprovokasi Kevin dengan mengatakan, bagaimana dengan taruhan siapa yang lebih banyak membunuh para orc tersebut? Karena kalau Kevin bersikap sombong seperti itu, kemenangan sudah pasti bisa menjadi miliknya itu. Namun, setelah melihat pertempuran tuannya di garis depan, apa yang mereka bicarakan adalah omong kosong belaka. Dan karena hal tersebut, Chris pun berkata kepada Kevin, bagaimana kalau taruhan tersebut dibatalkan saja? Dan Kevin pun menyetujui usulan dari Chris itu. Di sisi Charlotte, dia yang melihat pembantaian tersebut pun mulai merasa panik. Karena, bukannya menunjukkan tanda-tanda kelelahan karena melawan begitu banyak prajurit orc yang ia pimpin. Tapi malah sebaliknya dan membuat jarak di antara mereka semakin menipis. Dan karena situasinya mulai mendesak, Charlotte pun meminta Saman yang ada di sampingnya untuk menggunakan mantra yang lebih kuat untuk menyerang Roman dan bawahannya. Namun, Roman yang melihat itu langsung melancarkan sebuah serangan ke arah Saman tersebut, yang langsung membunuh dan melenyapkannya tanpa tersisa. Sehingga, hal itu pun membuat Charlotte ketakutan dan mencoba melarikan diri. Dan di dalam pelariannya itu, akhirnya dia pun menyadari, kalau lawan yang sedang ia hadapi bukanlah orang yang bisa ia kalahkan. Dan untuk mencoba bertahan dalam pertempuran tersebut, dia pun berlari ke sebuah bangunan untuk mencari seorang sandera untuk dijadikan sebagai alat bernegosiasi dengan Roman Dimitri. Setelah beberapa waktu berlalu, dari kelompok Caden dan pasukan Roman yang bertugas untuk menyelamatkan para sandera, akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan sebagian para penduduk dari sekapan para orc tersebut, dan di waktu penyelamatan itu, Caden yang mengira kalau perang tersebut sudah berakhir bagi kerajaannya, sambil melihat Macbeni yang menginstruksikan para bawahan Roman yang lain dengan dia yang mengatakan, untuk regu satu yang bertugas melacak tawanan sesuai yang sudah direncanakan, dan regu kedua diinstruksikan untuk mengikutinya untuk mengawal para tawanan menuju gerbang utama. Caden yang melihat mereka pun melanjutkan perkataannya, kalau Roman benar-benar orang yang sangat luar biasa. Karena hanya dengan 30 orang saja, dia dan pasukannya bisa mengubah perang yang mustahil dimenangkan menjadi kemenangan mutlak bagi mereka. Dan pada saat salah satu orc yang masih hidup mencoba menyerang Caden dari arah belakang, dia yang menyadari hal tersebut pun langsung berbalik sambil melancarkan serangannya, dan setelah berhasil membunuh orc tersebut, dengan lantang, dia berkata kepada para penduduk untuk mengikuti pergerakan dari orang-orang Dimitri, dan serentak, para penduduk pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Caden tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, di gerbang utama, setelah berhasil membantai para pasukan orc tersebut, Chris yang terlihat lelah sambil bersandar di benteng itu pun berkata, kalau apa yang telah dilakukan oleh tuannya benar-benar sangatlah hebat, dibandingkan dengannya yang bersusah payah dan menghabiskan sebagian besar staminanya, dan hal itu pun dialami sama oleh Kevin, ditambah, ia menganggap kalau dirinya masih kalah jauh dibandingkan dengan Chris. Tapi Roman, dia yang berdiri di depan mereka dengan mayat-mayat orc yang tergeletak di belakangnya itu, dia tanpa sedikit pun terlihat lelah setelah berhasil membantai ribuan pasukan orc, dan kemudian, tak berselang lama, salah satu bawahannya pun datang untuk memberikan informasi yang telah ia dapatkan. Dengan ia yang mengatakan bahwa orc yang dipanggil dengan sebutan Charlotte yang bertugas sebagai komandan dari para pasukan orc tersebut, dia berkata kalau Charlotte telah berhasil merebut sebuah bangunan dan menyandera para tawanan, dan Roman, yang mendapatkan informasi itu pun meminta bawahannya untuk mengantarkannya untuk menemui orc tersebut. Setelah pergi ke tempat Charlotte berada, Charlotte yang keluar bangunan sambil menyandera salah satu penduduk dibarengi dengan ia yang memegang sebuah magic bomb. Dia berkata kepada Roman,
jika pihaknya tidak memenuhi tuntutan yang ia inginkan. Charlotte berkata kalau dia akan mengaktifkan Magic Bomb tersebut untuk membunuh seluruh tawanan yang ada di bangunan di belakangnya itu, dan dengan tuntutannya, dalam kurun waktu 10 menit pihak Roman harus menjamin nyawanya dan membiarkannya pergi dari tempat tersebut. Charlotte yang menganggap kalau kaum manusia adalah makhluk yang lemah, karena ia anggap kalau mereka adalah makhluk yang terlalu terikat dengan jenis mereka sendiri. Dengan rencana yang ia anggap sudah pasti berhasil untuk menyelamatkan nyawanya itu, tanpa diduga, Roman sambil menenteng pedangnya berkata, kalau Charlotte sudah salah membuat kesepakatan dengannya. Kemudian, Roman pun berkata kembali kepada Charlotte, apakah Charlotte tidak tahu kenapa dirinya tidak langsung dibunuh? Dan Charlotte yang terlihat panik, dia yang berkata kalau Roman sudah berkata omong kosong, saat Roman akan mengeluarkan sesuatu dari balik jubahnya itu. Charlotte yang panik pun bertanya tentang hal tersebut. Namun Roman hanya mengeluarkan tangannya untuk menunjuk dirinya sambil berkata, kalau komandan pengecut tanpa kehormatan, yang membuang bawahannya dan lari dalam rasa takut, itu adalah dirinya yang ia anggap tak lebih sebagai sampah saja. Pada saat Charlotte tersulut emosi dengan ucapan Roman, pada saat ia mengatakan kalau ucapan Roman tersebut bisa mengakibatkan orang-orang yang ia sekap mati, dengan cepat, Roman langsung memotong tangan Charlotte yang memegang Magic Bomb tersebut. Dan setelah berkata kalau apa yang dilakukan dan apa yang sudah ia katakan tidak berarti sedikit pun bagi dirinya itu, Roman pun memotong kembali tangan Charlotte yang satunya. Dan setelah berpikir sejenak tentang apa yang harus Roman lakukan bagi nasib nyawanya tersebut, setelah tahu apa yang harus ia lakukan, dia pun lalu menyeret Charlotte dan melemparkannya ke arah para penduduk Luna. Dengan dia yang berkata kalau itu adalah satu-satunya komandan orc yang masih selamat. Dengan niatan untuk menghabisinya, Roman berkata kalau ada dari penduduk kerajaan Luna ingin membunuhnya, dia akan memberikan sebuah pedang kepada mereka. Kemudian, Roman pun lalu bertanya kepada para penduduk kerajaan Luna, siapa di antara mereka yang ingin melakukan hal tersebut. Meski Charlotte di posisi terdesak dan tak bisa berbuat apa-apa, pada saat dia berkata kalau dia akan membunuh para penduduk yang ingin mencoba membunuhnya itu, para penduduk yang mendengar itu pun merasa ketakutan. Tapi, salah satu dari mereka pun maju. Sambil mengacungkan tangannya, dia berkata kalau dia akan melakukannya. Dan diketahui, dia bernama Smith, orang yang kehilangan temannya akibat Charlotte. Dengan dia yang sambil meneteskan air matanya, Smith berkata, karena perbuatan dari Charlotte tersebut, temannya yang berarti harus tewas mengenaskan. Dia, yang Smith anggap orang yang baik bahkan tidak bisa membunuh seekor semut. Charlotte, yang dengan tega mencabik-cabik tubuhnya di hadapannya itu, sambil mempertanyakan hal tersebut kepada Charlotte kenapa dirinya melakukan tindakan sekeji itu. Dia tanpa ampun terus menusukkan pedangnya itu kepada Charlotte, dan hal tersebut yang memicu kemarahan para penduduk yang lain. Mereka yang kehilangan keluarganya dan orang-orang yang mereka sayangi. Sambil meneteskan air mata mereka, mereka tanpa ragu melampiaskan kemarahan mereka, dan dengan tanpa belas kasihan langsung menusukkan pedang mereka ke arah Charlotte. Di sisi Chaden, dia yang melihat kejadian tersebut terlihat terkejut, karena apa yang dilakukan oleh warganya benar-benar di luar nalar dari sifat kemanusiaan mereka. Karena meski Charlotte sudah mati, mereka masih tetap menghunuskan pedang mereka. Dan karena hal tersebut, Chaden pun lalu bertanya kepada Roman Dimitri, bukankah apa yang dilakukan oleh para warganya sudah cukup karena Charlotte yang mereka hakimi sudah tidak bernyawa? Tapi, Roman malah balik bertanya, apakah kejadian tersebut terlihat kejam di mata Chaden? Dan Chaden pun menjawab dengan mengatakan, kalau dia tidak bisa diam saja melihat Smith jatuh lebih jauh lagi. Namun, Roman dengan tegas berkata, kalau apa yang dipikirkan oleh Chaden benar-benar salah besar. Dengan fakta kalau Arkadi yang damai sudah tidak ada lagi. Orang-orang tersebut harus mengemban luka yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dan jika Luna ingin maju melewati masa lalunya, Luna harus menginjak-injak musuhnya di kemudian hari. Dan itulah fakta dari perang. Dengan perang yang masih belum berakhir. Di balik benteng Luna yang menanti mereka melihat kengerian yang akan Chaden alami terus berulang. Roman berkata, jika Chaden sungguh ingin merebut balik kedamaian, Chaden harus bisa tidak menunjukkan ampunan tak berarti kepada musuhnya itu. Dan itulah,
Cara Dimitri yang akan Caden ikuti mulai dari sekarang. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.